Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin, kajian istimewa oleh Mekatur. Kami berharap sahabat Mekatur dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Pada kesempatan kali ini kita masih lagi pada topik yang amat penting dan fundamental dalam kehidupan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, yaitu tentang niat. Pada kali ini kita akan membaca hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan janji surga. Huwa minal asyrah al-mubasysyarina bil jannah. Ia mendapat gelaran sebagai salah seorang dari sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam satu kesempatan, beliau menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya pada saat peristiwa Haji Wada, pada saat beliau merasakan sakit. Dan ini artinya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjenguk orang yang sakit. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku, ya'uduni ama hajjatil wada, yang sengaja mengunjungi saya ketika saya sakit. Peristiwa terjadi pada tahun Haji Wada. Fakultu, maka kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni qad balaghi minal waja', saya ngerasain sakit yang amat luar biasa, sebagaimana yang engkau lihat sendiri, wahai Rasulullah. Wa ana dzu malin, sementara saya adalah
orang yang diberi keberlimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan saya tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan saja. Subhanallah. Salah satu di antara karakter ahli surga adalah di detik-detik dalam tanda kutip kewafatannya, pada saat ia berbaring lemas karena rasa sakit, ia justru berpikir untuk bersedekah. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, ya Rasulullah, apakah boleh saya akan mensedekahkan 2/3 dari harta yang saya miliki? Saya ini sudah lemah, harta saya banyak, dan saya punya anak cuma satu, itu pun perempuan. Wahai baginda, boleh nggak saya sedekahkan 2/3 dari aset yang saya miliki? Sahabat Mekatur yang saya muliakan, orang tua di ujung kewafatannya berpikir tentang anaknya. Normal, tetapi ahli surga menunjukkan kepada kita bahwa ia berpikir untuk mensedekahkan mayoritas daripada aset yang dimiliki. Ini artinya kalau 2/3 disedekahkan, maka untuk ahli warisnya ada 1/3 lagi. Dan 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentulah banyak sekali. Mendengar pertanyaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "La, jangan," katanya, "jangan." Qultu, maka kemudian Sa'ad bertanya lagi, "Fasyatru ya Rasulullah, kalau seandainya 2/3 nggak boleh ya Rasulullah, bagaimana kalau separuhnya? Separuh buat anak perempuan saya sudah cukup banyak." Gitu kira-kira ya. Subhanallah. Ada orang yang di ujung wafatnya dia berpikir tentang anaknya. Ahli surga justru berpikir tentang akhiratnya tanpa menzalimi anaknya. Faqala, maka Nabi menjawab, "La, jangan setengah." Qultu, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan pertanyaannya. "Fathulutsu ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana wahai Nabi kalau 1/3 saja?" Qala, maka Nabi menjawab, "Ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsirun." Boleh, kalau 1/3 boleh. Dan 1/3 itu sudah amat banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan guidance kepada kita tentang wasiat. Jadi kalau seseorang memiliki harta, maka diperkenankan baginya untuk memberi wasiat. Dan wasiat yang dibenarkan adalah senilai 1/3. Sebagian ulama mengatakan wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagian warisnya. Tetapi terkait dengan bab fikih, tentu nanti para guru akan menyampaikannya di dalam topik fikihnya. Sudah 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah cukup banyak. Kata Nabi, "Innaka antadhara warathaka aghniya'a." Sesungguhnya wahai Sa'ad, engkau meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya. Itu khairun, lebih baik, min antadharahum alatan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan susah, bergantung kepada orang, meminta-minta. Yatakaffafunan nasa, yang justru sepeninggal engkau, keluarga kamu justru meminta-minta, bergantung kepada manusia. Ini kesederhanaan, wasatiyah, keadilan yang ditampilkan oleh Islam. Memikirkan akhirat tentu sebuah kewajiban, tetapi jangan gara-gara itu kemudian anak keturunan kita justru menjadi orang yang susah selepas kepergian kita. Ini berarti bahwa sesungguhnya setiap anak manusia perlu berpikir agar anak-anak yang datang selepas kita menjadi generasi yang kuat. Menjadi generasi yang kuat, kuat ilmunya, kuat karakteristiknya, kuat ilmunya, kuat ekonominya. Dan itu lebih baik.
Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, pada saat engkau memberikan nafkah kepada keluargamu, tabtaghi biha wajh Allah, yang kamu lakukan betul-betul tulus, ikhlas karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau pasti akan mendapatkan balasan atas itu. Jadi hubungan pernikahan, hubungan kekeluargaan di dalam rumah tangga memiliki dimensi ketuhanan. Seorang suami yang jatuh bangun, berkeringat, berpeluh untuk memberi nafkah keluarganya, itu ternyata di sebalik begitu ada kemurahan Allah yang akan berupa pahala. Kata baginda, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai kalau seandainya makanan yang kamu suapkan di lidah, di mulut, di bibir istri kamu, itu akan menjadi pahala. Subhanallah, apakah ada narasi romantisme yang sedahsyat ini? Cinta adalah tanggung jawab. Ketika seorang suami memberikan nafkah, menyuapkan satu suap nasi, satu roti, akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Romantisme Islam mengajarkan tentang tanggung jawab. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah Mekatur Group bersama Ampuri dan semua PPUU, PIHK di seluruh Indonesia telah melaksanakan Mukernas 2025 di Hotel Tentrem Yogyakarta. Untuk itu, silahkan bergabung bersama Mekatur Group. Mitra Terpercaya Anda beribadah. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur Alhamdulillah. Salam. Ampuri mengabdi pada negeri, Ampuri berkhidmat untuk umat, Ampuri pelayan tamu Allah, Ampuri bangkit melayani. Ampuri, 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 Ampuri. Sahabat Mekatur, kembali kita pada program kajian Riyadhus Shalihin bersama Mekatur. Hadis yang telah kita baca memberikan inspirasi kepada kita tentang bagaimana hubungan berumah tangga. Ibadah yang paling lama adalah berumah tangga. Dan di dalam aspek inilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan nuansa lain tentang romantisme dalam berumah tangga. Apa itu? Menyuapi pasangan. Seorang suami yang berbeluh mencari nafkah, memberikan untuk keluarganya, yang semuanya itu dilakukan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pahala baginya. Seorang istri yang melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, melayan suaminya, menyuap makanan kepada suaminya, yang apabila semuanya itu dilakukan dengan tulus ikhlas, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seandainya pasangan akhir zaman berlomba-lomba untuk melayani pasangan, untuk berkhidmat kepada pasangan, untuk saling sama-sama memberi kebahagiaan kepada pasangan. Bukan hanya sekedar kebahagiaan yang akan ia dapati, tapi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian meneruskan, "Fakultu, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Wahai baginda, apakah saya akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Sahabat Mekatur, kita mengetahui bahwa peristiwa ini terjadi di Mekah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu
datang ke Mekah setelah pada peristiwa Haji Wada. Untuk apa? Untuk mengunjungi sahabatnya yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, sakit pada ketika itu di Mekah. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas pun memiliki kerisauan dan kegalauan. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku setelah semuanya pergi hijrah ke Madinah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menghibur kerisauan, menghibur kegalauan yang bergerilya di pikiran Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata baginda, innaka lan tukhallafa, sungguh engkau tidak akan ditinggal. Fata'mal amalan, selama engkau melakukan amalan tabtaghi bihi wajhallah, yang kamu lakukan dengan tulus ikhlas ingin memperoleh wajah Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali izdadda bihi darajatan wa rif'atan, kecuali di sisi Tuhan engkau akan mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi. Jadi Rasulullah menghibur, menyampaikan kata-kata yang dapat menghibur kesedihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, meskipun kamu tidak di Madinah, meskipun kamu tidak wafat di Madinah, meskipun sahabat-sahabat kamu berada di Madinah dan kamu sendirian di Mekah, kamu tidak akan tertinggal. Selama di Mekah engkau melakukan kebaikan, menebarkan kebajikan dengan niat dan tulus yang ikhlas, tepat, engkau pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan betul, di kemudian hari kita mengetahui Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Wala'allaka an tukhallafa, dan bisa jadi engkau akan tertinggal. Bisa jadi sahabat-sahabat kamu sudah kembali kepada Allah. Bisa jadi satu persatu sahabat kamu sudah kembali ke rahmatullah dan kamu sendirian. Bisa jadi. Tapi keberadaan kamu di dunia nanti akan ada orang yang mendapatkan manfaat darimu. Hatta yantafi'a bika aqwamun. Nanti ada orang-orang dari kaum muslimin. Ada orang-orang generasi dari kalangan orang yang beriman akan mendapatkan manfaat, benefit, dan faedah dari kamu. Keberadaanmu itu akan membawa kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatan bagi orang mukmin. Wa yudarra bika akharun, dan tentu orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, mereka akan merasa risih dengan keberadaanmu, dan mereka akan merasa terancam dengan keberadaanmu. Dalam situasi seperti itu Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, kekalkanlah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kembalikan mereka, sahabat-sahabatku yang telah hijrah itu, kembali kepada kemurtadan. Lakinnal ba'isu Sa'dun Khawlah, tapi yang rugi ada salah seorang yang bernama Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah kemudian bersedih lantaran ia meninggal di kota Makkah. Sahabat Mekah teriang. Saya muliakan, hadis ini memberikan warna yang beragam. Warna tentang romantisme dalam rumah tangga, memberikan inspirasi tentang ketulusan dan keikhlasan, memberikan cerita tentang bagaimana seseorang merasa tersendiri dan dia ditinggal oleh kawan-kawannya, dan tentang bagaimana kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nasib-nasib mereka. Rasulullah hadir dengan fisiknya,
Rasulullah hadir dengan ruhnya, Rasulullah hadir dengan nasihatnya, Rasulullah hadir dengan kata-kata yang menghibur mereka. Sahabat Mekatur, keberadaan kita di atas muka bumi ini tidak ditentukan oleh kedudukan kita, tidak ditentukan oleh jabatan kita, tidak ditentukan oleh harta kekayaan kita, kecuali ditentukan oleh keikhlasan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jika kita punya jabatan, ikhlas menebar kebaikan. Jika Allah menitipkan rezeki yang meluas, ikhlas berbagi kenikmatan. Jika Allah memberikan sedikit ilmu yang kita miliki, ikhlas menyebarkan. Tiada kebaikan bagi orang hidup di atas muka bumi selain yang di dalam hatinya terdapat keikhlasan. Satu hadis lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat siapa Allah ila ajsamikum kepada jasad-jasad kalian semuanya. Nabi memilih kata ajsam. Ajsam ini adalah jamak dari kata jismun. Dan jismun itu adalah apa yang nampak dari tengkorak kita. Dari tengkorak konstruksi kita. Rasulullah 14 abad yang lalu telah memastikan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat bagaimana bentuk muka, tidak dilihat dari bagaimana bentuk hidung. Tidak, semuanya itu tidak. Wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah melihat dari postur kalian. Sahabat, selepas seseorang wafat, maka ada yang dimasukkan ke dalam nyorok ke bawah, dan ada yang diangkat ke atas langit. Siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, pada saat ruh telah berpisah dari jasad kita, maka jasad ini akan disorokkan ke dalam liang lahat, sementara ruhnya akan diangkat naik ke atas langit. Seolah-olah Allah ingin ngasih pesan bahwa sesuatu yang disorokkan ke dalam liang lahat memang posisinya di bawah, sementara yang diangkat ke langit itulah yang sesungguhnya memiliki nilai. Maka kegantengan kita akan pudar, kecantikan kita akan pudar, kekuatan kita akan melemah, harta kita akan berkurang. Tapi di atas semuanya itu, yang akan menjadi penentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh kita yang akan diangkat ke atas langit. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat daripada hati-hati kalian. Seseorang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hatinya, dan dari hatinya akan muncul ucapannya, dan daripada ucapannya akan muncul perbuatannya. Ketika ucapan dan perbuatan yang muncul adalah yang baik, adalah gambaran dari kebernihan, kejernihan, dan keikhlasan jiwa. Sebaliknya, jika kata kotor, memaki, perbuatan pun mengumpat, dan seterusnya, gambaran betapa sesungguhnya dalam hati seseorang adalah busuk. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan dan ketulusan serta kejernihan hati kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kajian Riyadhus Shalihin bersama Mekatur dalam waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur Rizahro yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan keliling kota Madinah dengan istilah City Tour Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan kita
saksikan sepanjang area kota Madinah ini, tentu Madinah adalah kota yang memiliki histori yang panjang. Dulu namanya Yathrib, kemudian Nabi mengganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya adalah penghinaan, celaan, hardikan. Jadi dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Nabi Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja, sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah memperlakukannya buruk, bahkan ingin membunuhnya, khawatir nanti Yusuf ini akan dendam kepada kami. Namun subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada cercaan, semua sudah saya maafkan sebelum ini. Itulah alasan dari penamaan Madinah. Ditambah oleh para sahabat dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Jadi sudah artinya kota yang berpengetahuan, yang berperadaban, kota yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, oleh para sahabat. Ditambah dengan Al-Munawwarah, yaitu yang bersinar. Apa yang dimaksud bersinar? Tentu bukan cahaya lampunya, meskipun itu bagian dari salah satu tanda kemegahan sebuah kota. Tapi intinya dahulu adalah cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya kesolehan. Namun sekarang alhamdulillah dengan era modernisasi Madinah dan Mekah, tidak hanya cahaya itu dilihat dari sisi batiniah, sekarang cahayanya juga bisa kita lihat secara lahiriah. Lampu yang gemerlap, kemudian tata kota yang sudah semakin bagus. Demikian juga ya seluruh bangunan-bangunan yang ada, apalagi yang nanti sekitar Masjid Nabawi, itu bangunan yang sudah skalanya internasional. Bangunan yang memenuhi standar internasional lah. Ya, hotelnya juga sudah sangat baik gitu ya, sangat bagus, sangat megah. Nanti sepanjang perjalanan ini memang Madinah dikenal dengan area yang datar. Area yang datar, area yang bagus. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu adalah lembah. Mekah itu adalah lembah. Lembah yang tandus, sedangkan Madinah Allah jadikan sebagai tanahnya subur. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Madinah setelah kita mengikuti City Tour Madinah ini dengan bis tingkat ini, bahkan di atas tidak ada atapnya, sehingga kita bisa menikmati suhu udara yang lumayan sejuk kalau malam hari. Ya, beda dengan siang hari, lumayan lah, kira-kira sekarang 30 atau 32 derajat Celcius. Sahabat Mekatur dimanapun berada, ikuti terus perjalanan haji kami bersama Mekatur Dali Zahra, dan juga beberapa episode Napak Tilas sepanjang Madinah dan nanti sepanjang Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.